Dalam Taurat, kasih kepada Allah ditempatkan sebagai perintah yang paling utama. Kasih ini bukan sekadar perasaan atau kata-kata yang diucapkan dengan mudah. Taurat menyatakan bahwa manusia harus mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan hidupnya. Artinya, kasih kepada Allah melibatkan seluruh keberadaan manusia. Ia menyentuh pikiran, perasaan, kehendak, dan cara hidup sehari-hari. Sejak awal sejarah Israel, perintah ini menjadi dasar yang membentuk identitas umat perjanjian. Namun Taurat tidak berhenti pada kasih kepada Allah saja. Taurat juga memerintahkan umat untuk mengasihi sesama manusia. Hal ini menunjukkan bahwa iman kepada Allah tidak pernah berdiri sendiri. Kesetiaan kepada Allah selalu terlihat dari bagaimana seseorang memperlakukan orang lain. Relasi sosial menjadi cermin dari kesalehan yang sejati. Karena itu, kasih dalam Taurat tidak dibiarkan menjadi konsep yang abstrak. Kasih diterjemahkan ke dalam aturan hidup yang nyata. Misalnya, seorang petani tidak boleh memanen ladangnya sampai bersih. Sebagian gandum harus dibiarkan bagi orang miskin dan para pendatang. Dengan cara ini, mereka yang lemah tetap memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dengan martabat. Taurat juga memberikan perlindungan bagi janda dan yatim. Mereka tidak boleh diperas atau diabaikan. Umat Israel selalu diingatkan bahwa dahulu mereka adalah budak di Mesir. Karena pernah tertindas, mereka dipanggil untuk tidak menindas orang lain. Bahkan Taurat memerintahkan agar orang asing dikasihi. Mereka bukan hanya ditoleransi, tetapi diperlakukan dengan keadilan. Alasannya sederhana, karena Allah sendiri mengasihi orang asing. Kita dapat melihat gambaran hidup dari hukum ini dalam kisah Rut. Rut adalah seorang perempuan Moab, seorang asing yang kehilangan suami. Ia datang ke Betlehem tanpa harta dan tanpa perlindungan. Ia memungut sisa gandum di ladang sesuai hukum Taurat bagi orang miskin. Boas, pemilik ladang itu, tidak hanya menjalankan Taurat secara minimal. Ia memerintahkan para pekerjanya meninggalkan lebih banyak gandum bagi Rut. Ia memastikan Rut aman dan tidak diganggu. Ia bertindak dengan kemurahan hati yang melampaui kewajiban. Selain itu, Taurat juga mengenal tahun pelepasan. Hutang dapat dihapuskan agar kemiskinan tidak diwariskan selamanya. Tanah yang terjual dapat kembali kepada pemilik semula pada tahun Yobel. Sistem ini menjaga keseimbangan agar kekayaan tidak menumpuk tanpa batas. Para nabi kemudian menegur umat ketika hukum dijalankan tanpa hati. Mereka menolak ibadah yang megah, tetapi tidak adil. Kesalehan kepada Allah tidak boleh dipisahkan dari kejujuran dan belas kasihan. Ketika Yesus datang, Ia menegaskan kembali inti dari semuanya. Ia berkata bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Yesus tidak mengganti Taurat. Ia menyingkapkan inti terdalam yang telah ada sejak awal. Dalam pengajarannya, kasih bahkan melampaui batas kelompok. Ia berbicara tentang mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya. Bagi para pengikut Kristus, ini menunjukkan bahwa iman bukan hanya ritual atau aturan moral. Kasih menyatukan penyembahan kepada Allah dengan kehidupan sehari-hari. Kasih kepada Allah membentuk arah hati. Kasih kepada sesama membentuk tindakan nyata. Keduanya tidak dapat dipisahkan tanpa merusak kesaksian iman. Dengan demikian, kasih bukan pengganti Taurat. Kasih adalah jantung yang menghidupkan seluruh ajaran. Melalui Yesus, kasih Allah dinyatakan dengan lebih terang dan lebih luas. Kasih menjadi jembatan antara warisan iman dan Injil. Di sanalah iman menemukan kedalaman sekaligus keluasan